Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi saya sendiri yang berjudul Fluktuasi Perekonomian dalam Jangka Pendek dan Kebijakan Inflasi dan Pengangguran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Yang kedua, tentang dampak fluktuasi ekonomi. Dampak fluktuasi ekonomi bagi perekonomian dalam negeri Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari dampak yang ringan seperti kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Namun, fluktuasi ekonomi juga memberikan dampak yang positif. Misalnya kenaikan harga minyak pasar dunia yang terjadi selama 10 tahun mulai 2000 hingga 2011. Yang ketiga, jenis-jenis fluktuasi ekonomi. Yang pertama, fluktuasi ekonomi jangka pendek. Contoh fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri sehari-harinya, misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Yang kedua, fluktuasi ekonomi jangka panjang. Contoh fluktuasi ekonomi jangka panjang adalah terjadinya COVID-19 yang pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Yang keempat adalah inflasi dan pengangguran. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang kelima adalah hubungan inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Inflasi dan pengangguran berhubungan negatif dalam jangka pendek. Konsekuensinya, menurunkan inflasi menimbulkan biaya bagi masyarakat dalam bentuk pengangguran yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Hubungannya digambarkan dengan baik dalam kurva Phillips. Selanjutnya, Phillips membuat grafik hubungan antara inflasi, harga umum, dan pengangguran, bukan inflasi upah. Grafik tersebut dikenal sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips jangka pendek dapat digambarkan sebagai berikut. Dan ini adalah gambar grafik kurva Phillips. Penjelasannya adalah dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.